Kita baca sama-sama di bawahnya. Dari menjadi putra tunggal Allah sampai menjadi putra sulung Allah. Nah, dari semua berita yang ada, saya tidak pernah mendengar berita mengenai apa? Menjadi putra sulung Allah. Semua pemberitaan Natal hanya menekankan mengenai putra tunggal Allah. Nah, apa itu saudara-saudari ya? Kita masuk ke dalam beritanya. Sedikit saya ingin men-sharingkan ya mengenai kata-kata Natal dan perayaan Natal. Kata-kata Natal ini ya mungkin saya tidak baca seluruhnya. Kata-kata Natal ini awalnya adalah dies natalis. Jadi kata-kata menggambarkan atau mengartikan kelahiran. Jadi kata-kata Natal ini bukan kata-kata yang non-alkitabiah. Memang kata-kata yang alkitabiah. Tetapi perayaan Natal ya tidak ada di dalam Alkitab untuk kita merayakan Natal. Ya, jadi perlu membedakan dua hal ini. Kata-kata Natal itu tepat. Ya, dies natalis. Kata-kata Natal atau lahir, hari kelahiran. Tetapi perayaan Natal itu tidak ada di Alkitab. Jadi kita jangan resisten juga mengatakan Natal. Bahkan ada beberapa orang di dalam kalangan kekristenan akhirnya mereka tuh sepertinya antipati mengatakan Natal. Padahal Natal itu adalah artinya apa? Kelahiran. Boleh nggak kita mengatakan Natal? Boleh. Kata-kata Natal tidak masalah. Tetapi masalah perayaan Natal inilah yang akan kita bahas ya saudara-saudari. Jadi sebelum di abad ketiga kata-kata Natal ini sudah disinggung. Bahkan ada sumber-sumber tersier. Kalau ini kan sumber primer adalah Alkitab, sumber sekunder adalah yang ada di sini. Sumber tersier ada yang mengatakan tahun 126 Masehi itu udah ada kata-kata dies natalis. Ya, kata-kata Natal. Nah, tetapi saudara-saudari, dari banyak berbagai macam cerita mengenai Natal, saudara-saudari, tidak ada satupun ya hal yang menekankan mengenai apa yang akan kita bahas kali ini. Tetapi saudara-saudari sebelum masuk ke sana, saya ingin menekankan ada satu ketika di mana Paulus ya mendesak untuk Timotius tidak tinggal, tapi tetap ada untuk apa? Untuk menasehatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran yang lain di luar apa? Ekonomi Allah. Jadi di sini dikatakan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Nah, tertib hidup keselamatan ini kata-kata aslinya adalah ekonomia ya atau bahasa Inggrisnya ekonomi ya. Nah, kita boleh menggunakan kata-kata itu. Jadi sebenarnya ada banyak sekali pengajaran yang ada di dalam Alkitab, tetapi banyak yang ujungnya tidak sampai kepada kehendak kekal Allah. Dan bahkan ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat pada omongan yang sia-sia. Maksudnya adalah apa? Bisa jadi banyak orang yang menekankan pengajaran-pengajaran yang akhirnya kita tidak sampai kepada ujungnya, tujuannya. Ya, amin? Amin ya. Nah, maaf. Kalau di sini dikatakan, kalau tidak sampai tujuan, kita tuh bisa dikatakan tersesat. Bukan sesat ya, tersesat. Jadi enggak sampai tujuan. Saya pernah waktu kemarin pas mau membawakan berita ini di Tasik, waktu itu pas hari libur ya, kemudian banyak jalan ditutup, akhirnya jalannya muter-muter. Sampai akhirnya saya hampir tersesat. Definisi tersesat adalah apa? Saya tidak sampai tujuan ke Balai Sidang Tasik ya waktu itu. Tetapi puji Tuhan akhirnya saya sampai. Jadi tidak sampai walaupun berusaha ya. Tapi kalau tidak sampai artinya adalah apa? Tersesat. Semoga dengan firman ini kita jangan sampai menjadi tersesat.
tidak mencapai tujuan dari apa yang Allah inginkan. Amin. Nah, saya mungkin langsung kepada misteri besar Natal karena waktunya ya saudara-saudari. Jadi inilah Natal yang pertama yang banyak sekali orang-orang Kristen saat ini, bahkan mungkin kita pun mengetahui mengenai kelahiran Yesus menjadi putra tunggal Allah. Ya, menjadi putra tunggal Allah. Dan kita harus percaya ini saudara-saudari. Jangan sampai kita tidak percaya, oh Natal itu enggak ada. Enggak, Natal itu ada. Natal itu alkitabiah. Yesus itu Allah itu berinkarnasi, itu tuh alkitabiah. Jangan sampai kita sesat seperti apa? Aliran gnostik, aliran hayat batini, yang mereka tidak mau menganggap bahwa Allah pernah menjadi manusia. Itu justru adalah aliran yang sesat, ajaran yang sesat. Jadi kita perlu tahu bahwa ya Allah pernah berinkarnasi. Amin enggak? Amin ya. Allah pernah berinkarnasi. Dan kata-kata itu disebut Natal. Nah, tetapi saudara-saudari, apakah ada pemberitaan mengenai Natal yang kedua yang pernah kita dengar saudara-saudari? Mungkin saat ini baru kita dengar. Semoga berita ini menjadi sesuatu yang membuat kita tidak tersesat. Tetapi kita mendapatkan firman yang utuh. Sampai dengan tujuan Allah. Amin ya. Nah, jadi Natal yang kedua adalah kebangkitan Yesus. Saat itu Yesus menjadi putra sulung Allah. Nah, kita lihat satu-satu saudara-saudari. Nubuat perjanjian lama sudah jelas ya, mungkin tidak perlu ditanya lagi. Semua orang tahu. Tetapi nubuat perjanjian lama untuk Natal yang kedua ya, ada di dalam sebenarnya ada di dalam Mazmur ya. Mazmur yang kedua, boleh dibuka ya saudara-saudari, Mazmur yang kedua. Anakku engkau, aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Pada hari ini tuh kapan saudara-saudari? Yaitu pada kebangkitan Yesus. Jadi ini adalah Natal yang kedua. Kelahiran yang kedua. Yang pertama saudara-saudari, dilahirkan dari Maria. Menjadi apa? Menjadi manusia. Firman menjadi manusia. Tetapi Natal yang kedua adalah dilahirkan dari Allah. Ya, dilahirkan dari Allah ketika Yesus bangkit. Di sini dikatakan Adam yang akhir menjadi roh pemberi hayat. Amin ya. Itulah Natal yang kedua. Dan lihat saudara-saudari, status di dalam Natal yang pertama, statusnya dia menjadi putra tunggal Allah. Ya. Kemudian pengikutnya menjadi murid-murid. Itulah di dalam kelahiran yang pertama. Tetapi saudara-saudari, di dalam kelahiran yang kedua, dia menjadi putra sulung Allah. Artinya apa saudara-saudari? Pengikutnya bukan lagi menjadi murid-murid, tetapi menjadi saudara-saudaranya. Saudara-saudari, bersukacita enggak dengan Natal yang kedua ini? Semoga kita cukup mengenal ya, betapa pentingnya Natal yang kedua ini. Betapa pentingnya kelahiran yang kedua ini. Amin enggak saudara-saudari? Amin ya. Karena apa saudara-saudari? Lewat Natal yang pertama, menjadi putra tunggal Allah, kita tidak menjadi apa-apa saudara-saudari. Kita ini bukan siapa-siapa. Tetapi lewat kematian yang kedua, Yesus bangkit, dia menjadi putra sulung Allah. Dan kita adalah saudara-saudaranya. Bahkan kita bisa lihat ya di Matius pasal 28 ayat 10, ketika Yesus bangkit, dia memanggil murid-muridnya sebagai apa? Saudara-saudara. Amin ya. Dua hal kontras yang besar saudara-saudari. Natal yang pertama dan Natal yang kedua. Amin. Kemudian selanjutnya, di dalam Natal yang pertama disebutkan adalah Immanuel. Artinya apa? Allah beserta kita. Tetapi penyertaan Allah ini terbatas oleh ruang dan waktu. Karena dia mengenakan tubuh daging. Apakah Immanuel yang pertama ini ada sampai dengan hari ini? Tidak ada saudara-saudari. Karena Yesus sudah tidak ada di dunia.
karena Yesus sebagai manusia sudah tidak ada lagi di dunia ini. Tetapi saudara-saudari, di akhir Matius, yaitu tadi di awal Matius ya, di akhir kitab Matius dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku Immanuel. Aku Immanuel. Immanuelnya apa? Senantiasa. Penyertaannya tuh senantiasa. Sampai kapan? Sampai pada akhir zaman. Puji Tuhan gak saudara-saudari? Immanuel yang pertama, ada akhirnya. Tetapi Immanuel yang kedua, ada sampai sekarang. Bahkan sampai dengan akhir zaman. Amin ya? Amin. Nah, saudara-saudari, kalau kita melihat fakta tadi, ya, Natal yang pertama itu adalah suatu prosedur. Bukanlah tujuan akhir. Tetapi yang namanya prosedur, kalau enggak ada Natal yang pertama, ya itu enggak akan selesai juga, gitu kan? Jadi Natal yang pertama penting tidak? Penting. Tetapi apakah itu tujuan akhir? Bukan tujuan akhir. Itu barulah prosedur. Nah, sedangkan Natal yang kedua, barulah tujuan akhir. Yaitu untuk apa? Tujuan Allah adalah, kita baca sama-sama ya. Tujuan Allah adalah menjadikan Yesus sebagai putra sulung Allah. Dan kaum beriman adalah saudara-saudaranya. Menjadi pergandaannya. Haleluya. Nah, kemudian kondisi saat ini, banyak orang-orang yang tidak sampai pada sasaran ini. Orang Kristen merayakan Natal umumnya hanya merayakan kelahiran Yesus sebagai anak tunggal. Kita enggak dapat apa-apa gitu ya. Nah, tetapi yang sampai pada sasaran orang Kristen harus memperingati dia. Nah, nanti akan ada satu slide khusus untuk sasaran ini ya. Dan yang terakhir, kesalahpahaman ya orang-orang Kristen saat ini, banyak orang Kristen menyangka sampai saat ini Yesus masih anak tunggal Allah. Saya enggak kebagian apa-apa. Banyak yang berpikir demikian. Bahkan mengatakan, aku adalah murid Yesus. Aku adalah hambanya. Tapi tidak berani mengatakan, akulah saudara-saudaranya. Puji Tuhan. Kita adalah saudara-saudaranya. Ya, nah jadi pemahaman yang tepat adalah orang Kristen haruslah mengenal bahwa dia saat ini adalah putra sulung Allah. Kaum beriman adalah saudara-saudaranya. Kita adalah saudara-saudaranya. Sebagai perbanyakannya, sebagai tubuhnya, sebagai ekspresi Allah di bumi. Itulah makna dari keseluruhan tujuan Allah. Tidak berhenti hanya pada Natal yang pertama. Tetapi sampai terus kepada Natal yang lengkap. Yaitu kita menjadi tubuh Kristus. Amin. Ya. Nah, perintah Tuhan bukanlah perayaan Natal, tetapi mengingat akan Dia ya. Jadi Tuhan Yesus tidak pernah sekalipun mengatakan peringati kelahiranku di dalam Alkitab. Ya. Tetapi ada satu perintah yang Tuhan sendiri katakan untuk memperingati Dia adalah pada malam terakhir Yesus memerintahkan untuk mengingat akan Dia melalui pemecahan roti atau perjamuan kudus Allah, ya. Itulah adalah perintah dari Allah sendiri. Nah, kita baca sama-sama Lukas pasal 22 ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita baca yang kedua. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan.
Ia berkata, yang ditumpahkan bagi kamu. Inilah perintah Tuhan. Dan perintah ini saudara-saudari, dia ucapkan di malam terakhir dia hidup di dunia. Sebelum dia diserahkan, sebelum dia mati. Dan mungkin saudara-saudari tahu ya, kalau orang sudah mau meninggal, kemudian dia ngomong ke anak-anaknya, saya mau ngomong kata-kata terakhir. Kata-kata yang penting atau kata-kata yang enggak penting? Pasti sangat penting. Dan inilah perintah terakhir yang Tuhan berikan untuk kita. Betapa pentingnya perintah ini ya. Amin. Nah, yang pertama Tuhan mengatakan demikian. Yang kedua ada teladan ajaran para rasul di dalam Alkitab. Yaitu memperingati Tuhan melalui memecahkan roti sampai ia datang. Jadi baik itu Tuhan maupun para rasul melakukan hal ini. Artinya apa saudara-saudari? Artinya adalah perintah Tuhan haruslah dilakukan sesuai dengan apa? Teladan para rasul. Ya, di sini ada beberapa ayat. Nah, dan yang terakhir, yang keempat adalah mengingat Tuhan adalah memperingati apa adanya diri Tuhan. Jadi bukan memperingati lahirnya aja, memperingati bangkitnya aja, memperingati matinya aja. Enggak demikian saudara-saudari. Tetapi memperingati apa adanya diri Tuhan secara keseluruhan, bahkan diri Tuhan sendiri. Amin. Yang juga termasuk proses inkarnasi, kehidupan, kematian, kebangkitan, dan seluruh karya yang telah dia lakukan untuk kaum beriman. Itulah yang kita lakukan di dalam pemecahan roti. Nah, kalau kita lihat saudara-saudari, sasarannya adalah apa dengan hal ini semua? Sasarannya adalah realitas tubuh Kristus. Nah, ini mungkin kita baca sama-sama ya, Yohanes pasal 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak butir. Amin ya. Ini adalah satu perlambang saudara-saudari. Mulai dari sana, satu butir saja. Itu adalah Natal yang pertama. Yesus berinkarnasi menjadi manusia. Itu hanya satu butir biji gandum. Tetapi dia perlu mati, bangkit, dan menghasilkan banyak butir. Dan ketika bangkit itu, ketika menghasilkan banyak butir itu, waktu kapan saudara-saudari? Natal yang kedua, dilahirkan dari Allah. Amin ya. Nah, tetapi tidak berhenti sampai di situ. Perintah Tuhan selanjutnya adalah apa? Kita baca sama-sama 1 Korintus pasal 10 ayat 17. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Dari banyak butir, kemudian digerus, menjadi satu adonan, menjadi satu roti. Ini melambangkan apa saudara-saudari? Kita kaum beriman banyak butir, sekarang duduk di sini. Tapi lewat roh, amin, dibaurkan menjadi satu roti, melambangkan satu tubuh Kristus. Itulah perayaan yang harus kita lakukan, yaitu pemecahan roti. Saudara-saudari, betapa pentingnya pemecahan roti ini. Karena apa saudara-saudari? Yang mengikuti pemecahan roti mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Melambangkan apa? Kita berbagian di dalam tubuh yang satu itu. Maka dari itu saudara-saudari, pemecahan roti itu adalah sesuatu yang penting. Karena apa saudara-saudari? Karena adalah perintah Tuhan sendiri. Perintah terakhir ketika Tuhan ada di dunia. Amin ya. Amin. Kita baca Lukas pasal 22 ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya,
inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kapan kita merayakan Natal? Setiap minggu gitu ya, di dalam pemecahan roti. Yesus sudah lahir. Dia menjadi putra tunggal Allah. Dia juga sudah lahir. Menjadi apa? Putra sulung Allah. Dan kita adalah saudara-saudaranya. Ketika kita mengambil roti, kita berbagian di dalam tubuh yang satu itu. Amin ya saudara-saudari ya. Inilah puncak dari visi yang Allah berikan kepada kita mengenai Natal. Berbagian di dalam tubuh yang satu itu. Amin. Ini adalah kembali kepada sasaran, yaitu realitas tubuh Kristus. Jadi ada satu firman, ya, di sini adalah caranya, bahwa dia memberikan, baik itu rasul, pengajar, gembala, dan lain-lain, ya, memberikan ini. Untuk apa? Gunanya, kita baca sama-sama, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Amin. Jadi apa saudara-saudari? Guna dari rasul-rasul, nabi-nabi, para gembala, para pengajar, bahkan mungkin kita di sini sebagai apa? Ada yang gembala kecil, ya. Ada yang menjadi pengajar, ada yang memberitakan Injil. Gunanya untuk apa? Adalah untuk memperlengkapi orang-orang kudus, ya. Kemudian hasilnya adalah apa? Kita baca ayat yang ke-14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saudara-saudari, ingin saya highlight di sini ya. Jadi caranya adalah dia memberikan rasul, nabi, gembala, pengajar untuk apa? Untuk memperlengkapi kita, orang-orang kudus, ya. Agar apa? Agar kita tidak lagi diombang-ambingkan oleh angin pengajaran. Maksudnya diombang-ambingkan apa saudara-saudari? Angin ke kanan ikut ke kanan, angin ke kiri ikut ke kiri. Jadi bagaimana ada pengajaran yang baru, ya kita ikut. Kita tidak lagi demikian, saudara-saudari. Nah, bahkan di sini pengajaran ya, dikatakan ini adalah diaskalia, di mana itu adalah doktrin, learning, teaching, instruction yang ada di dalam firman Tuhan. Jadi bisa jadi yang mengombang-ambingkan kita itu bukan sesuatu yang di luar, tetapi juga yang ada di dalam firman Tuhan. Tetapi saudara-saudari, apakah firman ini ya berguna seperti yang di atas atau tidak? Bisa jadi firman ini hanya mengombang-ambingkan kita. Banyak pengajaran mengenai Natal yang tidak sampai pada tujuannya, yang hanya berhenti pada Natal yang pertama. Tetapi pengajaran Tuhan haruslah sampai dengan yang komplit, gitu ya. Sampai pada apa saudara-saudari? Nih, ini dia sasarannya. Kita baca sama-sama. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagian, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi sasarannya adalah apa? Sampai dengan tubuh Kristus. Amin ya. Semoga dengan berita ini saudara-saudari mengenal, kita jangan sampai mendiskreditkan kata-kata Natal. Kata-kata Natal itu Alkitabiah. Tetapi perayaan Natal tidak pernah disuruh oleh Tuhan di dalam Alkitab. Apa yang disuruh oleh Tuhan? Pemecahan roti.
kita berbagian di dalam tubuh Kristus. Amin, puji Tuhan. Nanti ada saudara yang akan menambahkan. Puji Tuhan, saudara-saudari. Jadi tadi saudara kita mengatakan tentang tersesat. Seringkali kita menganggap tersesat itu aliran sesat gitu ya. Tidak alkitabiah atau ajaran yang salah seperti itu ya. Tetapi sebetulnya definisi yang tersesat itu tidak sampai tujuan. Ya tentu jalan yang salah, jalan yang menyimpang itu memang tersesat. Tetapi kalaupun jalan kita sudah benar, saudara-saudari, dari sini kita mau pergi ke Jakarta misalnya. Tetapi sampai tengah jalan berhenti. Artinya apa? Tempat perhentian itu membuat kita tersesat. Karena kita tidak sampai kepada tujuan. Jadi definisi tersesat dalam hal ini, dalam konteks ini adalah tidak sampai kepada tujuan. Nah, banyak orang Kristen merayakan Natal, tetapi di mata Allah, di mata Tuhan Yesus, mereka tidak sampai kepada tujuan. Jalannya udah benar, berbeda dengan aliran sesat yang jalannya menyimpang, salah. Enggak, ini jalannya sudah benar, saudara-saudari, tetapi tidak sampai kepada tujuan. Ya, coba kita lihat ayat pertama. Di sini ada 6 ayat. Saya enggak akan terlalu lama. Pertama Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Dikatakan apa? Firman itu Kristus telah menjadi manusia melalui kelahirannya dari Maria ya. Sebagai anak apa? Tunggal. Inilah yang dirayakan oleh kebanyakan orang Kristen di bulan Desember. Ya, saya merasa perayaan-perayaan Natal pada umumnya boro-boro sampai kepada 50% perjalanan. Ini baru awal sudah berhenti gitu, enggak sampai sasaran. Mereka hanya merayakan kelahiran Yesus lewat Maria. Sudah. Yaitu apa? Hari ulang tahunnya Tuhan Yesus. Jangan bilang sesat, tidak. Itu benar. Kita mengapresiasi kelahiran Tuhan Yesus lewat Maria. Ya, jangan menghakimi mereka karena mereka merayakan Natal. Nanti kita jadi aneh. Kalau kita jadi aneh, kita jadi batu sandungan. Gak boleh jadi batu sandungan. Tetapi kelahiran yang kedua itu di ayat berikutnya. Kisah Para Rasul 13 ayat 33 ini saya singkat-singkat saja. Dengan membangkitkan Yesus. Kalau tadi kan dilahirkan dari Maria. Kalau sekarang dengan membangkitkan Yesus, aku yaitu Bapa telah apa? Melahirkan engkau. Artinya di sini bukan Maria yang melahirkan Tuhan Yesus. Tetapi Bapa sendiri melahirkan Tuhan Yesus. Inilah kelahiran Tuhan Yesus yang kedua. Pada hari apa? Pada hari kebangkitannya. Kalau saudara-saudari membaca konteks ayat ini tentang hari kebangkitannya. Jadi ketika Tuhan Yesus bangkit, Bapa melahirkan Tuhan Yesus. Coba, ada enggak ini di dalam perayaan Natal pada umumnya? Saya bertanya ke 100 orang mungkin bertanya tidak ada. Tetapi di dalam pemulihan Tuhan kita memiliki kebenaran yang lengkap.
Tadi Tuhan Yesus kan yang dilahirkan pada saat kebangkitannya. Nah, ayat yang ketiga 1 Petrus 1:3 di sana dikatakan apa? Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus telah melahirkan siapa? Kita. Kapan? Oleh kebangkitan Yesus. Jadi ketika Tuhan Yesus bangkit, kita ini saudara kembarnya. Pada saat itu juga kita dilahirkan kembali bersama-sama. Tetapi bukan dari sudut pandang waktu, kita masih belum lahir ke bumi. Tetapi walaupun kita baru di dalam janin perut mamah kita tuh sebetulnya di dalam kekekalan sudah dilahirkan pada saat kebangkitan Tuhan. Ya. Karena itu Paulus berkata, aku sudah dipisahkan sejak dalam kandungan, kata Paulus. Karena memang kita ini sudah dipilih sebelum dunia dijadikan, dilahirkan kembali pada saat kebangkitan Tuhan. Entah berapa miliar orang saat itu dilahirkan secara bersamaan. Jelas ya, ini ayat yang ketiga. Dan Roma 8 ayat 28-9 jelas ini sejarahnya, ini rencana kekal Allah. Apa? Rencana Allah, semua orang yang dipilihnya ditentukannya untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya supaya anaknya itu menjadi apa? Bukan yang tunggal. Kalau lahir dari Maria belum menjadi yang sulung, baru menjadi yang tunggal. Orang-orang merayakan Natal tidak merayakan Tuhan Yesus yang sulung, tetapi merayakan Tuhan Yesus yang tunggal. Nah, poin sampai poin sini saudara-saudari, fakta apa yang harus kita lihat ketika kita terlahir dan ternyata kita ini dilahirkan sama dengan Tuhan Yesus dari Bapa yang sama, artinya apa? Kita ini serupa. Serupa di sini tuh bukan seperti orang dengan foto, bukan. Foto memang serupa dengan orang itu, tetapi serupa di sini seperti anak sulung dengan adiknya. Dua-duanya manusia. Serupa enggak? Tuhan Yesus manusia Allah, kita pun manusia Allah. Karena dilahirkan dari Allah. Serupa enggak? Ini digambarkan oleh ayat yang kelima. 1 biji gandum dengan perbanyakan gandum-gandum serupa enggak? Serupa, enggak ada bedanya. Lalu suatu hari ya Tuhan mengambil apa? Mengambil biji-biji gandum yang sudah dihancurkan jadi roti. Itu kan Tuhan sebelum pergi mengambil dulu roti yang berasal dari gandum-gandum ini. Anda dan saya disatukan menjadi satu roti. Lalu Tuhan berkata apa di dalam Lukas 12:19? Mengambil roti, memecah-mecahkannya, memberikan kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu apa? Perbuatlah ini. Menjadi apa? Peringatan akan aku. Jadi Tuhan menyuruh kita memperingati dia pada tanggal 25 Desember. Tetapi seminggu sekali menurut teladan saudara-saudara di gereja mula-mula. Jadi inilah
sampai kepada tujuan. Bukan hanya di ayat yang pertama aja, kita terus lengkap sampai akhirnya kita sampai kepada tujuan. Orang-orang yang masih hanya merayakan hari ulang tahun Yesus yang lahir dari Maria, mereka benar? Benar. Tetapi tidak sampai kepada tujuan. Jangan bilang mereka sesat ya. Kalau kita ketemu sama adik-adik kecil, lagi main-mainan boneka-bonekaan, atau mobil-mobilan, kita mengapresiasi kan, bagus ya mobil-mobilannya, bagus ya. Jangan bilang, oh anak kecil main kayak gituan, jangan kan. Demikian juga saudara-saudara kita yang belum paham, belum dewasa. Kita jangan katakan sesat lu kamu, enggak. Kita apresiasi ya. Kita apresiasi kenapa, oh iya terima kasih Tuhan, Tuhan lahir lewat Maria. Kalau enggak mana bisa rampung. Ya, jangan dianggap sesat. Ya, kalau soal ikut perayaannya itu ceritanya lain. Tetapi intinya kita tidak menghakimi, kita mau membimbing mereka. Jadi demikianlah berita. Ini bukan berita Natal sebetulnya, tapi berita di momen bulan Desember. Tetapi kita memperingatinya seminggu sekali. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat semua karyamu, mulai dari kelahiranmu lewat Maria, kehidupan insanimu, penderitaanmu, kematianmu, dan kebangkitanmu, yang melahirkan kami kembali menjadi saudara-saudaramu, serupa, sehayat, sesifat denganmu, seperti satu butir gandum dengan banyak butir gandum, dibaurkan menjadi roti, dan Engkau memberi kami Tuhan perintah untuk mengingatnya, dan teladan di Kisah Para Rasul kami mengingat seminggu sekali. Biarlah berita ini Tuhan boleh menjadi berita kami tertanam dan kami beritakan kepada saudara-saudara seiman kami terkasih di dalam kekristenan. Tuhan, kami bersyukur padamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sidang sampai di sini.